Jadi dia tuh pengen saya tuh bantu bikin bisnis model gitu. Bisnis model seperti apa, terus bikin budgeting gitu, bikin finansial analisa lah gitu. Nah yang saya nggak nyangka itu ya saya kerjaannya sekarang ya gitu gitu. Baik, perkenalkan nama saya Ivan. Saya sekarang bekerja sebagai analis ataupun ya mungkin strategic planner lah, kurang lebih seperti itulah. Jadi saya membawa itu membantu pimpinan perusahaan menerjemahkan bagaimana performa beberapa unit bisnis kita, terutama di bagian perhotelan. Kita grupnya namanya Apik, kita megang sekitar 4 hotel gitu, satu di Bandung, 3 di Jakarta. Tapi saya juga kemudian diperbantukan di unit-unit lain juga lah gitu. Kita juga lagi planning mau bikin data center. S1 saya di Swiss German University, tapi saya baru aja graduate Oh, S2 di UPH sih, bagian pariwisata. karena backgroundnya manajemen dan bisnis ya, atau marketing and bisnis. Kenapa tertarik di HRC cari terapa dulu? Waktu itu di universitas kan bukan mencari, mewajibkan siswanya itu untuk magang lah 1 semester ya. Jadi, nah saya pengen cari challenge yang ke tempat yang beda aja gitu, nggak mau di Jawa Barat gitu. Itu satu. Dan kemudian ya pengen kenal aja ya tentang HRC kan berhubungan sama tata kota ya. Jadi waktu itu ada segi bisnisnya ada lah gitu. Bahkan saya nanti kalau saya cerita tuh saya lebih banyak di segi bisnis sebetulnya nanti di HRC. Dan memang terkait banget sama kerjaan saya nanti kalau pertanyaan selanjutnya mungkin itu ya. Nah, waktu itu Ibu Tia itu punya wacana atau diskusi dengan Pak Marcelino itu bagaimana pengen bikin kayak taman pintar lah. Saya lupa di Jogja itu namanya apalah, pokoknya mirip-mirip begitulah. Nah, jadi dia tuh pengen saya tuh bantu bikin bisnis model gitu. Bisnis model seperti apa, terus bikin budgeting gitu, bikin finansial analisa lah gitu. Nah, yang saya nggak nyangka itu ya saya kerjaannya sekarang ya gitu gitu. Oke, menarik Pak. Artinya kan kadang mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman magang di sini gitu kan, yang baru-baru nih terutama untuk mahasiswa baru yang mau magang nih Pak Ivan. Seringnya itu eh, kalau nggak berhubungan mereka nggak mau tuh, baik secara langsung maupun tidak langsung ya dengan jurusan mereka terkait dengan tadi. Padahal Pak Ivan menyampaikan, loh akhirnya ini dipakai. Kalau menurut Pak Ivan sendiri seperti apa Pak menanggapi hal itu? Gimana pun kalau saya namanya orang belajar itu, nah apalagi S1 ya, S1 tuh menurut saya ini kan saya segi manajemen ya, saya nggak ngomong arsitek, Betul, arsitek dan lain-lain mungkin lebih betul, betul. spesifik ya. Kalau manajemen itu yang pokoknya nantinya kalau mau jadi pengusaha atau jadi apapun ya sebenarnya harus bisa apapun sih, karena orang kalau udah di atas ya, kayak presiden aja contoh. Presiden mau bisa spesifik tertentu ya nggak bisa, dia punya anak buah. Yang penting itu kemampuan manajemennya, kemampuan strategisnya, kemampuan harus untuk putusan, bikin putusan sebenarnya gitu. Bisa baca situasi, bisa baca kira-kira ini tuh arahnya kemana, dan harus ngambil putusan apa. Jadi nggak begitu penting harus expert di bidang itu gitu. Karena memang kita nasib ke depan, karena kita nggak ada yang tahu ya persisnya ya. Tapi ya saya percaya sih apapun kesempatan yang kita bisa peroleh kalau kita emang gali pertajam nanti akan ngebawa juga kita ke situ. Kalau kita emang udah senang di situ, ahlinya di situ ya nanti akan dipanggil di situ sih sebenarnya gitu. Yang paling penting dalam dalam belajar ketika di magang itu apa Pak yang paling penting menurut Pak Ivan? Maka kan sebenarnya satu jembatan ya, cara maksudnya at least exposure terhadap lingkungan kerja sih ya. Meskipun ya orang magang kan memang belum dikasih tanggung jawab yang besar sih. Maksudnya kan dia bukan karyawan tetap, bukan apa, memang nggak bisa janjinya atau kerjaannya itu memang nggak bisa dipakai patokan untuk dinilai gitu. Tapi ya sedikit banyak itu yaitu kesempatan ya para mahasiswa ya untuk at least melihat lingkungan kerja seperti apa, terus at least kenal networknya gitu, karena network itu penting sekali gitu. Ke depan itu tantangannya apa sih untuk teman-teman, untuk sebagai motivasi teman-teman aja sih, teman-teman magang, tantangan ke depan dalam dunia kerja terutama Pak Ivan lebih banyak ketemu banyak orang. Saya pikir sih paling penting banget ya buat teman-teman itu, memang kita kan maksudnya orang masih mau belajar, mahasiswa apalagi mahasiswa itu belum punya nama gitu kan untuk ngejual, anggaplah tanda kutip ya jual diri gitulah maksudnya di depan orang-orang hebat, tapi at least ya
pakailah kesempatan ya. Memang ada kerjaan administratif lah ya, menerjemahkan ataupun bikin buku. Tapi paling penting sih menurut saya itu networking sih. Network itu paling penting banget. At least kita tuh harus kenal orang-orang ya. Bahkan orang-orang buat bukunya, orang-orang tokoh penting di bukunya siapa gitu. Tapi dari sekian banyak yang sudah dilakukan hingga saat ini nih Pak, dari perjalanan yang sudah dilakukan Pak Ivan, eh, keinginan atau hal yang didapatkan itu sesuai dengan visinya atau tidak Pak? Kalau kita dulu ya, maksudnya masih kuliah itu nggak ada ilmu apa-apa. Maksudnya kita tuh belum kepake gitu. Jadi kita belum masih masih kayak ngeraba. Kita tuh mau kesini benar atau enggak, ke sana benar atau enggak. Tapi semakin kita expert di bidangnya nanti makin kita semakin kepake dan makin kelihatan nilainya gitu yang bisa kita kasih itu apa gitu sih. Hidup tuh skill tuh perlu dibangun, skill tuh perlu di apa ya? Perlu mastery lah, perlu benar-benar dilatih, terus diasah terus gitu sampai benar-benar kuat gitu. Orang-orang tertentu aja yang super kaya atau super nyentrik banget lah mau gitu sama orang itu gitu. Tapi kemampuannya itu nggak umum gitu. Nah sampai bisa punya skill itu tuh betul-betul apa ya harus benar ngerti banget lah, ngertinya bener ngerti banget gitu, nggak cuman saya tahu gitu. Nah itu perlu perlu pendalaman sih ya, perlu bergaul terus, experience terus baru akan tumbuh gitu. Insting itu tumbuh. Nah, insting ini nggak bisa tumbuh instan. Insting itu misalnya keadaan ini benar atau enggak gitu ya. Apakah jalan kita udah benar atau enggak, apakah bisnis ini tuh untung atau enggak gitu. Lama-lama saya kan bisa nanti mulai bisa baca tuh hotel ini kira pertumbuhannya bakal bagus atau enggak, kedepannya bakal gimana, apa yang perlu ditweak, itu semua karena perlu insting. Insting itu nggak akan muncul tak tiba-tiba, nggak mungkin, nggak mungkin. Insting itu muncul karena kita pengalaman, pengalaman jadi tahu gitu. Nah itu.